Lho ngapunten, gara-gara nafsu inilah Bapak Ibu, bahkan ada orang yang sebetulnya agamanya bukan agama tertentu, tapi bisa menyerupai agama tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah, bismillahi bi'aunillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para yai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan. Wabil khusus takmir Masjid Nurul Iman lan sedaya para jamaah Nurul Iman serta para pemirsa yang mengikuti kajian ini dari Masjid Nurul Iman Rungkota Harapan. Semuanya insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di kajian terakhir di bulan 2022 ini ya, nanti menuntaskan materi pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait dengan menata hati, membersihkan jiwa, yang ada 4 sub pokok bahasan ya, pengertian tazkiyatun nafas, kemudian pembagian nafsu menurut perspektif ahli tasawuf, kemudian tahapan-tahapan tazkiyatun nafsi dan metode-metodenya. Kemarin yang sudah kita bahas adalah tentang pengertian nafsu, tazkiyatun nafsi ya, yang intinya adalah suatu upaya untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya sehingga mencapai derajat yang tertinggi melalui proses tahalli, tahalli dan tajalli. Ngapunten, ada ibu yang kemarin mengusulkan untuk mengcopy materi, saya belum sempat ya. Di samping juga lupa, baru ingat tadi iya. Kemarin ada yang mengusulkan di copy gitu ya. Insyaallah mangke saya copy saya pindahkan di Word ya, dan kita kirim ke nomornya Ustadz Iskandar ya. Oke. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kemarin sampai di sini, maka kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan nafsu di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membahas tentang nafsu. Yang pertama di dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi demi nafsu ya, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya ya, maka Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mengajarkan, mengilhamkan kepada jiwa itu bagaimana cara untuk menempuh ya, jalan mereka, apakah kefasikan atau ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia bagi orang yang berusaha untuk membersihkannya melalui sholat kula panjenengan, melalui zikir kula panjenengan, itu semata-mata untuk berusaha agar jiwa-jiwa kula panjenengan menuju ke dalam ketakwaannya.
Sebaliknya wa qad khaba man dassaha, sungguh rugilah orang yang mengotorinya, merusaknya dengan perilaku-perilaku, sifat-sifat dan karakter-karakter yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi qad aflaha, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa nafsu, berupa jiwa, lalu kemudian berusaha untuk menyucikannya, ya, dari kefasikan, dari kekafiran, dari kemusyrikan, ya, dari perilaku-perilaku yang merusak keimanan. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan cara wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan banyak berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, membesarkan keagungan-keagungan Allah, lalu kemudian sholat, ya. Karena di dalam sholat itu banyak perilaku-perilaku, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Najm, ya, di dalam surah An-Najm juga dijelaskan ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi jangan kalian merasa bersih diri, ya. Jadi merasanya itu yang tidak boleh. Menganggap dirimu suci itu yang tidak boleh. Kenapa? Huwa utawi Allah iku a'lamu, sing maha mengerti, bimanittaqa, terhadap orang yang paling bertakwa. Nah, terus panjenengan ikhlas itu tidak usah diunekke. Saestu kula ikhlas. Niku mboten usah. Soalnya apa? Ikhlas niku penggawean ati, biar Allah yang maha tahu. A'lamu bimanittaqa. Maka Rasulullah menegaskan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk, ya, ke dada beliau, disampaikan at-taqwa hahuna 3 kali. Jadi takwa itu tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk retorika, dalam khutbah semata-mata, enggak. Jadi betul-betul di dalam hati. Ya, jadi terlepas dari kalimat zikir lisan apa itu hanya sarana sebetulnya. Makanya kalau ada orang yang terganggu, ada orang lain zikir itu mungkin hanya guyonan saja, Pak, ya. Jadi saya sampai salah sebut nama gara-gara sebelahnya ada yang mengucapkan masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, sampai terganggu konsentrasi saya. Itu mungkin hanya guyon saja itu. Ya, jadi wallahu alam, jangan sampai zikir kula jenengan justru mengganggu konsentrasi kula jenengan. Karena zikir bacaan Quran itu sebetulnya justru menerangi hati kula jenengan. Wa nawwir qulubana bil Quran. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Harusnya zikir itu kan membuat hati tenang. Nah, hati tenang, pemikiran cemerlang. Jangan malah terganggu. Ya, ini berbahaya ini. Kalau hanya dipotong sampai di situ, takutnya nanti salah persepsi. Nek ngono gak usah zikir, sebabnya apa? Nek zikir merusak konsentrasi. Ya, insya Allah itu guyon itu, ya, mudah-mudahan. Baik, berikutnya ini pembagian nafsu menurut perspektif tasawuf. Di sini minimal ada 7. Nanti juga ada beberapa tambahan dari beberapa kitab yang kami rangkum, Bapak Ibu. Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, kemudian nafsul mulhimah, kemudian yang keempat nafsul mutmainnah, yang kelima nafsul mardiyah, yang keenam nafsul kamilah, yang ketujuh nafsul radiyah. Ada juga yang menambahkan nafsul radiyah, ya, nafsul mutmainnah, kemudian ada lagi nafsu yang terkait dengan kesamaran, ya, begitu tipisnya antara kebaikan dan keburukan seorang manusia. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang cenderung kepada kejelekan. Lawamah itu menyesali ketika tidak berbuat kebaikan. Ya, jenengan sekali saja ketinggalan jamaah di Nurul Iman kok nyesel, sebagaimana nyeselnya ibu-ibu yang delok sinetron. Nah, itu berarti sudah bagus. Bapak-bapak ketinggalan ngaji kok nyesel, sebagaimana nyeselnya ketika melihat
Piala Dunia nggak menyaksikan ya, gara-gara aku nggak menyaksikan Maroko sampai Prancis malah kalah gitu kan. Padahal waktu melawan Argentina itu sampai ditulis itu Pak di labelnya bungkus-bungkus rokok itu ya kan, Maroko membunuhmu, Maroko membunuhmu gitu kan. Merokok ya. Merokok membunuhmu. Nafsul mulhamah atau mulhimah adalah dari kata alhama yulhimu, yang diilhami Allah ya, nanti ada penjelasannya. Mutmainnah ya, tentram, tenang, di akhir surah Al-Fajr. Marodiyah juga sama, radiyatam marodiyah ya, mendapat keridhaan Allah. Kemudian nafsul kamilah artinya bersih, bebas dari sifat-sifat tercela. Kamilah itu sendiri maknanya nafsu yang sempurna. Jadi dari sekian nafsu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya hanya beberapa saja yang identik dengan sesuatu yang negatif. Ya. Mulai dari nafsu mutmainnah, nafsu mulhimah dan sebagainya itu sebetulnya cenderung kepada kebaikan. Nah, ini menggambarkan bahwa dengan adanya nafsu itu harusnya sebuah motivasi, ya, menjadi sebuah motivasi agar kula jenengan ada keinginan menuju radiyatan mardiyah ya, menuju keinginan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tidak ke masjid ini juga karena ada keinginan. Kalau nggak ingin nggak akan mungkin. Panjenengan merenovasi masjid sehebat ini karena keinginan, karena nafsu. Dari situlah maka kemudian ada mulhimah yang diilhami Allah. Bagaimana nanti teknis-teknis melaksanakan nafsu itu. Gitu. Hanya nafsul ammarah saja yang kelihatan jelek itu. Innan nafsala ammaratum bisu. Hanya itu sebetulnya. Maka di sini jamaah sekalian ada beberapa spesifikasi terkait dengan nafsu. Untuk nafsul ammarah Bapak Ibu, itu nafsu ini memiliki kecenderungan jismiyah ya, fisik yang berujung terhadap keinginan untuk mendapatkan kesenangan semata, kesenangan sementara, kesenangan dunia. Nggih, kula jenengan ambisi dunia ya, semata-mata kepengin nyalon presiden hanya agar mau sore berkali-kali nyalon gak dadi-dadi, tak nyalon meneh umpama ya kan. Nah, kok hanya keinginannya untuk duniawi, itu berarti nafsunya nafsul amarah. Ya. Kula jenengan ya, hanya misalnya ibu-ibu macak cantik tapi hanya semata-mata supaya dikagumi orang, ya itu nafsul amarah. Itu. Maka dalam perspektif ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, nafsu amarah itu memiliki minimal 7 gejala. Ya. Yang pertama, timbullah yang namanya al-bukhlu. Apa? Pelit, medit, aliat kikir. Ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, al-hirsu. Al-hirsu itu ambisi dunia. Bukan berarti nggak ingin dunia. Kalau ingin beda, ingin sesuai dengan kebutuhan itu bagus. Tapi kalau sudah ambisius, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Sampailah kemudian ada namanya ketangkep KPK dan sebagainya. Tangkap tangan ya. Nggak tahu tangkap tangan itu gimana itu ya. Padahal saya sama istri saya itu sering Pak tangkap tangan itu. Jadi salaman mau berangkat gitu, itu tangkap tangan itu. Ya. Yang ketiga al-hasad, ya, iri, dengki, ya. Ibu-ibu tonggone tuku gelang, atine melang-melang. Koncone tuku TV, atine iri. Ya, tonggone tuku kipas angin, kepalanya melok muter-muter. Nah, itu berarti ada sifat hasud yang di situ ada indikasi daripada gejala sifat nafsul amarah. Ya. Kemudian al-jahlu, bodoh atau susah menerima kebenaran, susah diajak ke pengajian, lebih suka kalau diajak jalan-jalan. Jenengan kok lebih seneng lagunya Farel daripada lagunya Muadzin Nurul Iman. Nah ini sudah berbahaya itu. Kalau sudah menyamakan antara suara azan dengan gending Jawa, ini berbahaya itu. Ya Pak ya. Jadi al-jahlu, ini kebodohan dan hal-hal yang mengarah kepada kebodohan, termasuk kemalasan di dalam kita mencari satu kebenaran. Asyahwat, ya,
keinginan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian yang 6 adalah al-kibru atau yang sering kula jenengan sebut dengan takabur, ya. Sombong, angkuh, merasa paling, ya. Paling benar, paling besar, paling pintar, ya. Nek cara wong Jawa niku rumangsa pinter nggih niku gak apik, tapi nek pinter rumangsa niku sing apik. Nek cara bahasane Semar aja dumeh nggih. Aja dumeh terus diterjemahno ambek dalange aja adigang adigung adiguna sapa ingsun sapa sira. Sebab napa? Wong urip nang donya namung sementara. Engko kapan-kapan ya nek mati iso-iso malah mlebu neraka. Mulane muga-muga kula jenengan sedaya mlebu swarga. Ya, amin ya rabbal alamin. Mbok iki basa Jawa ngerti apa ora gak urus. Ya Allah. Nah, yang ke-7 yaitu niki Pak al-ghadab, ya, emosional. Jadi marah. Ibu-ibu ya, ibu-ibu ngapunten blonjone kurang 1000, ya. Kok marah itu berarti termasuk gejala niki. Tapi nek kurang 1000 kok ndak masalah. Aja meneh kok kurang 1000 Pak Ustaz, wong aku gatike blonjo gak masalah kok. Insyaallah bagus istri ngeten iki. Tapi yo ngono kok masake sego tok gak ono lawuhe. Baik. Jadi orang yang mudah emosional. Kan ada tuh sekarang viral ya Mas ya. Gara-gara mas kawinnya kurang 75.000 dibatalkan kurang 1 hari. Cuman yo ngerti apa orang ngono. Kayaknya gak tahu ndelok TikTok ini ya. Atau TikToknya hanya untuk ndelok Samsudin tok. Ente kadang-kadang ente. Nggih. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, ini nafsul amarah nggih Pak nggih. Lalu nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini ya di situ memiliki satu indikasi, ya, indikasi bahwa orang itu memiliki kesadaran terhadap satu kebaikan dan keburukan. Ya, jiwa ini juga mempunyai potensi untuk taat atau durhaka. Jadi nek tiang niku nek cenderungnya nafsu lawamah, ibu bapak yang saya muliakan, niku nek malam Jumat niku koyo-koyo tahlilan niku koyo wong flay ngoten. La ilaha illallah. Begitu malam Minggu ngentekno sandale tanggane. Ya, niku. Jadi ngapunten, orang yang punya STMJ niki biasanya nafsu lawamah, STMJ. Salate terus maksiat jalan. Niki hati-hati. Nah, kula jenengan karena ada kecenderungan nafsu kadang ingin baik, ingin buruk, maka tinggal kula jenengan bagaimana mengelola dan memanage nafsu lawamah ini untuk selalu dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu ini ya terkadang semangat untuk berbuat baik dan kadang juga semangat pula untuk berbuat keburukan. Nggih, naudzubillah summa naudzubillah. Nggih, yang ketiga nafsul mulhimah. Nafsu mulhimah ini Bapak Ibu yang saya muliakan bersifat latifah, ya, bersifat lembut sehingga mengakibatkan munculnya kesadaran untuk mudah menerima, ya, sensitif dalam hal positif. Ngeten, duweni perasaan. Ngeten. Kayak ngaji bareng niki kudu duwe perasaan. Soalnya kita jenengan ya rada karipan. Apa meneh mulai persiapan, engko bengi malam tahun baruan. Mulane jangan kelamaan. Nanti kasihan panjenengan nggih, gringgingen kakinya dan juga merasa perutnya kelaparan karena sudah disediakan sarapan. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jiwa ini juga memiliki 7 sifat, yaitu as-sakhawat, ya. As-sakhawat itu dermawan, al-qanaah menerima ing pandum, al-hilmu lapang dada, at-taubah suka bertaubat, as-sabru memiliki kesabaran, dan at-tahammul, ya, tahammul tahan menjalani penderitaan, sabar tabah menerima cobaan. Itu orang yang punya nafsul mulhimah. Artinya
ketika kula jenengan sabar tabah menerima berbagai macam kondisi sekalipun berupa ujian, cobaan, bencana misalnya ya, ini maka berarti panjenengan lebih cenderung menggunakan nafsul mulhimah, nafsu yang bersifat lemah lembut yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah itu nafsu yang sering kula jenengan sudah mengenal ya. Ya, yang dibarengi dengan nurul qalbi, cahaya hati, sehingga bersih dan jauh dari sifat-sifat tercela. Stabil di dalam menata keseimbangan lahir dan batin. Jiwa mutmainnah itu hakikatnya adalah jiwa fitrah. Fitrah seorang manusia itu selalu ingin hidup tentram, tenang, dalam keseimbangan dan keselarasan, Pak. Itu fitrah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan seperti itu. Itu menggambarkan bahwa memang kodrat manusia yang di Al-Quran surah Ar-Rum ditegaskan itu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia dalam konteks bahan utama fitrah itu ya hakikatnya ingin hidup tenang tentram. Di dalam alam kandungan itu kan fi qarari makin ya kan, di tempat yang tenang. Itu hidup manusia ya. Nah, adapun kemudian terjadi keonaran dan sebagainya itu ya karena nafsu itu, karena berbagai macam nafsu manusia. Maka nafsu mutmainnah ini ya berusaha menyeimbangkan diri seorang manusia. Nah, maka jiwa ini memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji Bapak Ibu, al-jud ya, yaitu kelomanan ya, kelomanan, kedermawanan, at-tawakal, berserah diri kepada Allah, al-ibadat ya, banyak ibadahnya kepada Allah, banyak beramal soleh, semua yang dia lakukan semata-mata untuk ibadah. Bahkan walaupun seakan-akan menyerupai perbuatan-perbuatan dunia, itu bisa menjadi amal akhirat Bapak Ibu. Jadi yang disebut ibadah itu bukan sing ketoknya apa, ketoknya itu, oh iya, bukan kok sing kelihatannya terus nang masjid terus niku mboten. Nggih, panjenengan tidak kantor, panjenengan nyiram bunga, panjenengan menikmati taman-taman di rumah ya kan, sambil ngomong anak cucunya, itu bisa menjadi amal akhirat itu ya. Jadi itulah hebatnya Islam, hebatnya Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau jenengan semuanya kita niatkan untuk ibadah. Semua kita niatkan untuk ibadah. Bahkan bisa jadi yang kelihatannya amal akhirat justru menjadi amal dunia. Contoh misalnya saya datang ke Masjid Nurul Iman, nggih, bersama keluarga. Ini keluarga melok semua ini. Apalagi yang Gembul Faiz ini. Pokoknya harus ngerti jam Abah ini mau ceramah di sana ada perbadokannya, mesti ikut ini dia. Ya. Nah, ketika datang niatnya aku tak nang Nurul Iman, lumayan pengiritan sih, gak usah tuku sarapan misalnya. Ini memang dapat ya, tapi dapatnya ya dunia itu. Nah, berarti dapatnya hanya dunia saja. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, gitu, di mana beliau sudah mewanti-wanti, faman kana hijratuhu, kan gitu, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya pahalanya insya Allah di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Sebaliknya kalau hijrahnya ya hanya semata-mata untuk dunia yang ingin diraihnya atau seorang perempuan yang ingin dinikahinya, ya itu aja yang dia dapatkan. Itu maka semua kita niatkan untuk ibadah. Itu bagian dari nafsul mutmainnah. Lajeng ar-ridha, asyukru ya, ini a'malul qalbi semua. Al-khasyah, rasa takut kepada Allah, takut dari berbuat maksiat, takut jangan sampai nanti tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah al-khauf, al-khasyah, lalu ar-raja. Nggih, ar-raja. Panjenengan Ibu, kenapa di Indonesia ini kok mesti apa itu ada tradisi rujaan? Rujaan itu sebenarnya dari kata rojaan, pengharapan kepada Allah. Ya. Kenapa orang hamil kalau di tradisi Jawa Tengah nih Pak nggih,
itu ada obor rampinya rujak, ya kan? Lu rujak itu kan itu berharap nanti ibunya sama yang dilahirkan itu dalam keadaan sehat, putra putri yang dilahirkan jadi putra soleh atau yang solihah. Itu makanya rujak. Orang usah wong meteng mbok tukokno obor rampi McDonald gak cocok. Nggak pernah Donald bebek. Ya, itu jamaah, tapi itu sekali lagi hanya media dakwah, bukan satu kewajiban. Apa menawa jenengan napa niku rujake diadai takire engko nek diuncalno mlumah berarti wedok, nek diuncalno murep berarti lanang. Lah nek miring lak bencong. Ini berbahaya ini. Nggih, sekali lagi maka adat budaya Jawa ini harus dimaknai secara lebih mendalam sehingga nanti bisa dikaitkan dengan akidah dan keimanan. Yang kelima, Bapak Ibu, nafsul mardiyah, di mana jiwa ini memiliki realitas yang berupa laufatul khawfi, ya, bersifat sangat lembut dan kecenderungan ini sangatlah suci, bersih, taqarrub ilallah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jiwa ini muncul sebagai kesadaran untuk rela menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk berserah diri, yang berhak dan berkewajiban kula jenengan untuk senantiasa mendekatinya, berharap kepadanya. Maka setelah Allah berfirman qul huwallahu ahad, lalu kemudian Allahus samad, seperti itu. Kemudian ditegaskan lagi lam yalid wa lam yulad. Kenapa? Agar kula jenengan jadi satu-satunya zat, jangan sampai ada yang lain. Ojo meneh kok paman anak saja ndak ada. Lam yalid tidak dilahirkan, wa lam yulad tidak diperanakkan, tidak punya orang tua. Nggih. Takutnya nanti kalau Allah punya anak, nanti lama-lama ada acara walimatul khitan. Hadirilah walimatul urus, perkawinannya Tuhan di Masjid Nurul Iman. Tidak ada, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, itu keyakinan kula jenengan sebagai orang-orang beriman, orang-orang Islam. Bukan berarti ketika saya ceramah seperti ini lalu kemudian membenci agama lain. Nanti takutnya nanti dipotong, Pak. Sekarang kan dunia IT ya, Mas, ya. Dipotong gini, diviralkan bahwa Pak Hozin ini merusak agama lain. Tidak, karena Indonesia ini negara beragama. Tapi kula jenengan orang beriman, orang Islam, keyakinan kula jenengan lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah punya anak berarti sudah bukan Allah lagi, wong Allah itu maha kuasa. Maha kuasanya Allah harus mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Nek kula jenengan duwe bapak, duwe ibu, duwe anak, nek Gusti Allah ya jadi padake kalih kula jenengan. Ngaten, antara makhluk dengan khalik harus berbeda. Itulah konsep dan rumus ketuhanan di dalam Islam. Ini baik dalil secara nakli maupun akli, secara redaksional maupun secara rasional. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam adalah nafsul kamilah. Jiwa ini, ya, memiliki latifatul akhfa, lebih lembut lagi, lebih sempurna lagi, ya, ini menuju proses ke dalam kesempurnaan insan kamil yang dalam surah At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu seperti itu. Yang ketujuh, nafsur radiyah, ya, nafsu yang menjadi jiwa tertinggi karena ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap segala macam yang menjadi ketentuannya. Dan panjenengan pagi ini kok ketemu dengan saya, ini sudah ketentuan Allah, ya. Jadi maka dari itu pertemuan ini Masya Allah pertemuan yang luar biasa, karena belum tentu besok kita ketemu lagi. Paling bisa-bisa ketemu ya tahun depan. Iya, saya ikut tanggal 31. Maka Bapak Ibu ngapunten mangke dalu panjenengan nggih jam 12 kurang 10 menit panjenengan jangan masuk kamar mandi. Kenapa? Bisa-bisa keluarnya tahun depan nanti, ya. Ngoten. Nggih.
Yang sangat kula jenengan harus hati-hati yang ini Bapak Ibu. Ini yang tidak dimasukkan dalam 7 nafsu yang utama tadi. Kenapa? Karena nafsu ini ada spesial yang harus kula jenengan perhatikan. Ya. Jadi nafsul musawwilah itu nafsu yang menipu. Ya. Jadi nafsu yang pandai pencitraan, Pak. Ya. Kelihatan pakai serban. Wah, warnanya hijau, tak hijau royo-royo tak senggo temanten anyar. Ternyata perilaku saya ndak karu-karuan. Suka nggodha bojone tangga. Nggawa mlayu pitike wong. Karo dulur gak akur, karo kanca gak nyopo. Kon zakat gak mangkat, kon poso rasa-rasa, kon salat oke. Ora gelem mangkat. Nah niki berarti padahal penampilannya bagus. Lho ngapunten, gara-gara nafsu inilah Bapak Ibu, bahkan ada orang yang sebetulnya agamanya bukan agama tertentu, tapi bisa menyerupai agama tertentu. Ya Pak ya? Ada. Ya, pakai kopiah. Assalamualaikum, pakai salam Pak. Insya Allah fasih, alhamdulillah lancar. Ternyata bukan muslim. Itu banyak Pak seperti itu. Ini hati-hati. Ya. Nah, itu kembalinya kepada diri kula panjenengan. Ya. Jadi ngapunten ya, di balik pakaian yang kita pakai ini harus menjadikan satu qaulnya Imam Syafi'i itu adz-dzahiru yadullu alal batin. Lahirnya kula jenengan ini harus menunjukkan batinnya kula jenengan. Nek wis lahiriahnya pakai ngeten jenenge gamis atau libas ya, al-lubsu wa libasu taqwa, ya harusnya bertakwa. Topi peci yang panjenengan pakai itu dalam bahasa Jawanya kan kopiah. Itu dari bahasa khafa ya khafu khufyah. Harus menimbulkan rasa takut kepada Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Harusnya seperti itu. Ya. Itu apalagi sudah pakaian seperti lah, orang pakaian biasa saja itu harusnya hatinya bertakwa kok. Atas Bapak ini kan kaosan saja ini kayak bonek mania. Ya. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila, karena Allah tidak melihat lahiriah kalian, tidak melihat pakaian-pakaian kalian. Yang dilihat adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ngoten. Lho selagi berpakaian biasa saja, amaliah kula jenengan harus menjadi orang-orang bertakwa, apalagi yang bajunya baju takwa. Bajunya bertakwa, orangnya enggak bertakwa. Kalah sampai tahu kediri. Kenapa tahu kediri? Tahu takwa. Ya, ngeten. Maka di dalam Al-Qur'an surah Yusuf, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub mengatakan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk. Jadi sebetulnya itu buruk tapi diketokkan seakan-akan itu satu kebaikan, itu seperti itu maksudnya. Oke, baik. Kita langsung saja ke tahapan-tahapan tazkiyatun nafsi. Tahapan-tahapan pertama yaitu tentang bagaimana membersihkan ya dari penyakit-penyakit hati kula panjenengan. Tahapan awal di dalam kita ingin membersihkan hati, membersihkan jiwa kula jenengan ya, hilangkan, jauhkan dari sifat-sifat tercela. Lalu yang kedua, isilah sifat-sifat tercela itu dihapus, dikosongkan, diisi dengan sifat-sifat terpuji. Pertama, at-taubah, yang kedua as-sabru, kesabaran, kemudian yang ketiga asyukru, banyak-banyak bersyukur, ya masih diberikan panjang umur, gitu, hidupnya makmur, ici-isok sarapan bubur, nasibnya mujur, gitu. Yang penting binjang nek sedo, ora kena siksa kubur, ngono. Jadi enak. Prinsipnya kula jenengan masa kecil dimanja, masa dewasa poya-poya, tua kaya raya, besok mati masuk. Oh enake masya Allah. Ya. Lho poya-poya itu maksudnya banyak ibadahnya. Allahumma amin. Dados ngaten, nggih. Sebetulnya ngeten kok. Orang itu bukan panjang umurnya tapi barokah umurnya. Ngaten nggih. Jadi beda dengan
nyanyi ulang tahun putu-putu kula jenengan, panjang umurnya. Emang mau minta berapa? Gitu. Berapapun yang terpenting Allah memberikan kesehatan gitu, dan umur ini digunakan untuk kebaikan. Khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang mensyukuri nikmat panjang umur itu adalah orang yang diberikan panjang umur itu sadar dia, ya Allah masih diberikan umur, masih diberikan waktu, lalu digunakan untuk kebaikan. Maka refleksi akhir tahun ngeten iki pertama dan utama adalah kula jenengan perbanyak rasa syukur masih diberikan umur. Betapa banyak 2022 kemarin saudara-saudara kita yang mendahului kita. Nah, kula jenengan bukan berarti menghindari mati, enggak, tapi diberikan hidup ini, masya Allah, Allah masih berkenan memberikan waktu kepada kita agar kita masih bisa menyelengi, apa menyelengi itu ya, menabung kebaikan-kebaikan kula jenengan, ngono sehingga ada aji mumpung ngoten niku gitu, mumpung isih urip ngibadah sing tertib, mumpung isih waras ngibadah sing ikhlas, mumpung isih sugih ngamalo tanpa pamrih ngoten niku. Mumpung isih muda ngibadah do sempurna, ngilingo yen tuwa ora iso nyunggi boto. Mara gone mara tuwa kesasar nang Jayabaya. Ngono kae. Ya Allah. Mulane ngapunten niku cara bahasane hadis kan irtanim khamsan qabla khamsin. Nek cara bahasane kula jenengan aji mumpung. Nggih, wong urip niku mboten krasa. Hidup ini sementara, singkat, sekali diberikan kesempatan Allah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, jangan disia-siakan. Ngeten. Ya. Maka refleksi akhir tahun ngeten iki Masya Allah, belum tentu nanti 2023 kula jenengan masih bisa menikmati indahnya suasana. Mulane kesempatan ini sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maka bergegaslah semangat ibadah kula jenengan, jamaah kula jenengan teng Nurul Iman, ya Allah, jangan-jangan esok hari kula jenengan sudah tiada. Nauzubillah min dzalik. Padahal bagi orang beriman, nggih, kok umpama kula jenengan kapanpun dengan cara apapun dimanapun kok dipanggil Allah, yang penting membawa iman, justru kematian akan lebih membawa keberkahan. Nggih. Panjenengan hidup di dunia paling nggih ngeten-ngeten iki, tapi panjenengan yang beriman kok sudah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, justru jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Ya napa Bu, jenengan kersa mati dhisik. Nek kula tak ngalah mawon. Masya Allah. Nggih, semoga panjang umur, sehat walafiat. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4, ingkang nomor sekawan, ar-raja, memiliki pengharapan. Pengharapan karena rasa takut tadi itu. Khaufa wa tama. Ingkang nomor 5, al-fakru, ya, merasa fakir dan zuhud, ya. Hidup sewajarnya, hidup seadanya. Ini ngapunten ini variasi PPT-nya, karena anak-anak ini kan suka model-model sing aneh-aneh. Ini sing garapno nggih anak-anak kula niki. Jadi materi yang pokok itu kemudian dibikin seperti ini. Ini gampang. Ini jawabannya ngoten, orang hidup itu nyantai saja, main piano, nyanyi-nyanyi ngoten. Nggih, ndak usah nek cara Gus Dur gitu aja kok repot. Nggih, nikmati saja insyaallah. Hidup ini karunia Allah, ya. Waktu yang kita gunakan dimanfaatkan dengan dasar iman. Udah insyaallah hidup dengan penuh ketentraman. Kula kan sering matur dhateng panjenengan, wong iku nek ahli zikir, ahli ibadah niku mesti atine ayem, uripe tentrem, gitu. Masih jenenge bojone painem. Bedino nyayur bayem jangan asem, nek sing lanang macem-macem karek bandem wis. Enak mun. Nggih, niku. Nomor 6, nggih, mengisi hati dengan keikhlasan, ya. Masya Allah, ikhlas. Niki ikhlas niku enak diomongke tapi nggih wabot ya Pak. Nggih wabot. Tapi nggih tetap harus berusaha. Ya. Jadi berusaha dan saestu. Ikhlas itu punjernya amal itu kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina audin. Punjernya ibadah itu ya keikhlasan itu.
Yang ketujuh adalah kula jenengan sering menggunakan waktu ini untuk muhasabah. Akhir tahun ini kula jenengan masih diberikan waktu, berarti kula jenengan kudu mawas diri, hati-hati, terus titik introspeksi. Karena semakin banyaknya umur kula jenengan berarti semakin dekat dengan batas umur waktu kula jenengan di dunia. Sehingga muhasabah, introspeksi, sudah banyakkah amal-amal kita selama 2022 atau sebaliknya? Sudahkah 2022 ini antara uang yang kita gunakan untuk jariah di Masjid Nurul Iman ini lebih banyak atau justru lebih banyak di warung kopi? Nah, itu harus nggih. Dan nomor 8, tawakal, pasrah semarah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, dicukupi Allah. Nomor 9, al-mahabbah atau asyauq ya. Mahabbah dan rindu kepada Allah, Masya Allah ya. Al-mahabbah, asyauq, ar-ridha. Punya 3 ini Bapak Ibu, kula jenengan salat sudah menjadi kebutuhan bukan kewajiban. Setiap ada panggilan hayya 'alas shalah saking Masjid Nurul Iman, panjenengan sudah langsung gerenjet, Masya Allah, Allah kata. Nggih. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kenapa? Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Rindu untuk melantunkan, menggemakan takbiratul ihram. Ya. Ada panggilan untuk berpuasa, Masya Allah, Ramadan sebentar lagi, nggak terasa 80 harian lagi. Kita rindukan Ramadan itu. Makanya Rasulullah itu bahkan mulai 6 bulan sebelum Ramadan, beliau sudah selalu berdoa, ya Allahumma ballighna fi Ramadan, ballighna fi Ramadan. Sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan. Ini semakin dekat ini Bapak Ibu, nggak terasa. Rasanya baru kemarin kula jenengan beridul fitri sudah mau datang lagi bulan suci. Ya, mulane wong urip niku gak krasa. Nek cara bahasa Jepang niku ujub-ujub. Apa ujug-ujug gitu. Nggih, masyaallah. Ya niki, wis. Yang terakhir ya, metode tazkiyatun nafas. Jadi ada beberapa yang sudah kaji, yang terakhir adalah bagaimana metode untuk membersihkan hati kula jenengan, mensucikan jiwa kula jenengan. Dari berbagai macam rentetan yang kula jenengan bahas itu ya, tentu tidak mudah apa yang kita lakukan ya, sehingga ada metode khusus ya di dalam kita menjalankan, mengaplikasikan agar kita membersihkan jiwa-jiwa kula jenengan. Yang pertama ada namanya metode mujahadah, yang kedua metode riyadhah. Ya Pak ya, mujahadah dan riyadhah. Mujahadah dari segi bahasa berasal dari kata jahada ya, yang satu kata dengan ijtihad ya, ijtihada yajtahidu. Jahada itu artinya bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya. Apapun yang terjadi, pokoknya saya harus sholat berjamaah ya. Apapun yang terjadi, saya harus mensyiarkan agama Allah di Masjid Nurul Iman. Itu namanya jahadah. Kalau sekedar hanya ingin saja, lalu kemudian tergoda dengan film India, nah itu namanya Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Nah, itu seperti itu. Orang yang ijtihada itu Bapak Ibu ya, dari kata jahada itu kemudian menjadi jihad. Orang yang bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang dia inginkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ijtihad ya. Itu sangat berhati-hati di dalam kula jenengan bersungguh-sungguh agar amal kula jenengan tidak sia-sia. Ada kemudian mujahadah itu yang panjenengan termasuk tahajud ya, DP tadarruk taqarrub ilallah itu seperti itu. Dan itu tidak mudah, harus sungguh-sungguh, penuh dengan perjuangan Bapak Ibu. Nggih, apalagi sampun sepuh-sepuh kados panjenengan wong sing nom-nom tak hitung ya siji loro tok malah gak ono blas iki. Iki setengah 6 nih mas-mas yang ngarepi. Ya. Coba, mereka itu kan harusnya secara logika, gitu, harusnya yang muda-muda kan lebih banyak Pak. Apa sih susahnya datang ke masjid? Ya kan? Inilah namanya ijtihad dan mujahadah itu, ya kan? Tapi itulah kesungguhan kula jenengan. Nah, karena panjenengan ada rasa mujahadahnya yang sangat tinggi itu, walaupun sampun sepuh, mlakune alon-alon, sing penting kelakon. Ngaten nggih? Gremet-gremet waton
Selamat. Ngono sithik-sithik munggah ngendhik. Ngono kae. Sehingga kula jenengan metode mujahadah disertai dengan riyadhah. Kenapa harus riyadhah? Karena memang sulit, Pak. Menata hati itu sulit. Nggih. Untuk istiqomah di jalan Allah itu tidak mudah. Maka perlu adanya latihan-latihan, tadribat, ya, riyadhah dan sebagainya. Nggih. Nih, adapun riyadhah adalah pembebanan diri dengan membiasakan latihan-latihan. Biasanya ngaji Quran 5 ayat, kok wis mripate sebet, nggih. Tidak apa-apa, latihan 5 ayat, sesuk 10 ayat, sesuknya 20 ayat, ngoten. Daripada jenengan sekali khataman sedina khatam, mari ngono 5 tahun gak tahu ndemok Al-Qur'an blas. Ya, lebih baik sithik-sithik tapi istiqomah. Nggih. Ya termasuk ngaji ngeten iki, ndak usah banyak-banyak. Nggih, ketoke ya rada suwe. Mulane nggih, burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Nggih. Ngoten mawon. Ya, monggo. Suruhnya jam berapa ini? Ya, monggo Bapak. Ini ada yang mau tanya. Oh, masih 7 menit. Oh, monggo, Pak. Ada mic-nya, Mas? JJ. Subhanallah. Sebetulnya antara ridho dengan ikhlas itu saling mengisi ya sebetulnya ya Pak ya. Tapi ridho itu puncak sebetulnya. Jadi ikhlas itu satu proses tertinggi dalam mencapai ridho. Maka kan radiyatan mardiyah, dan ridho itu berarti sesuatu yang ada di dalam diri seorang manusia, bahkan juga ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang ikhlas di dalam ibadah akan mencapai ridho Allah. Orang yang ikhlas akan mencapai ridho terhadap takdir Allah. Sehingga di dalam akhir surah Al-Fajr itu radiyatan mardiyah, dua sisi. Kula jenengan ya ridho menerima takdir Allah, ya. Lalu Allah pun meridhoi kula jenengan. Sehingga radiyatan mardiyah. Nah, kula jenengan tidak akan ridho kalau kita tidak ikhlas. Wes kita ikhlas menerima ini sehingga menjadilah suatu ridho. Jadi ngoten, antara ikhlas, ridho, qanaah, ya. Itu hampir mirip-mirip, tapi itu saling mengisi sebetulnya. Nggih. Jadi saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Orang ikhlas pasti ridho, orang ridho pasti qanaah. Nggih, nerima ing pandum. Walaupun qanaah ini sering diidentikan dengan sesuatu yang bersifat materi, bukan. Ya. Kalau jangan terima ing pandum sami'na wa ata'na ketika dikatakan ibadah, tidak pernah tawar-menawar. Nggih. Salat subuh ya salat subuh, tidak usah dikurang-kurangi. Berhubung ngantuk, ya Allah nyuwun tulung ya Allah salat subuh sak rakaat tok ae. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada satu keridhaan kula jenengan. Kenapa ridho? Karena ada satu keikhlasan. Kenapa ikhlas? Karena ada qanaah di dalam perasaan. Nah niku ngoten niku. Nggih, jadi itu 3 serangkai. 3 serangkai. Muncullah 4 sekawan. Napa 4 sekawan? Itu jadikan kula jenengan sebagai kawan. Wong Jawa niku nek gawe hitungan niku apik, Pak. Siji napa kok setunggal, saestu Tuhan itu tunggal. Kalih kula jenengan niku hidup ndak bisa sendirian, harus kalih tiang lintu. Ngrabi mawon syaratnya kalih kok gitu. Tiang nikah niku syaratnya kalih, Bu. Kalih sinten ngoten mawon. Niku kalih. 3 atine dijogo. Ngoten. Sekawan, selalu jadikan teman-teman ini kawan kula jenengan, jangan ada pertengkaran. Oh no, 5 ora akeh-akeh sakmene ae. Nggih. Niku kuatah niku makna. Kenapa kok 11, 12, 13? Kok basa selikur kok mboten 21 gitu. Selikur, 22, 23 niku masyaallah niku. Itu kenten maknane. Kok kapan-kapan wis iku basa Jawa. Nggih, masyaallah. Matur nuwun Bapak. Nggih. Asmanipun Pak sinten, Pak? Sutiaji. Suti napa Seti? Supiaji, masyaallah nggih. Nggih, wonten malih? Monggo, oh monggo Bunda nggih, masyaallah. Monggo Bun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Ibu sinten asmanipun, Bu? Oh, Ibu Haryono. Masya Allah. Oke. Yang kemarin tanya itu ya, Bun ya. Oke, Masya Allah. Oke. Seneng aku nek sing tanya-tanya ngeten iki nggih. Jadi ngeten, terserah latahnya itu bagaimana. Jadi kalau dalam kebaikan ya, kalau dalam kebaikan ketika orang itu latah ya, maka sikap kita harus berhati-hati, selektif di dalam menyikapi ya. Ngeten umpami, lah iya wong iki lho gak tahu sapa nang masjid, bosok aku ketok nang masjid kok malah melok-melok. Nah, ini jangan sampai kok tumben gitu. Terus diarani latah, tidak seperti itu. Kalau memang dalam kebaikan, apalagi dalam bentuk ibadah. Beda lagi kalau memang ketok bener-bener ketok anu nggih, ketok pamernya atau apa ngoten. Contoh ngeten. Lah yo ngatasi tekan pengajian kok macake kaya arepe tampil kaya artis ngoten nggih. Ngertine iku ngene, pas badhe napa niku ngomong kalih kancane ngoten niku, biasanya kan yo mingkem to. Ngapunten Bu ngoten. Lah kok delalah pas dina niku ngomongi ngeten lho Bu, ngeten lho tibake pamer gigine anyar niku wae. Ada sekitar ngoten niku ya dielingke tidak masalah Bunda, ya diingatkan. Nah, dalam konteks ini kembalinya kepada ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa yang tadi kita bahas itu. Jadi jangan kita merasa bersih diri. Kita memang diwajibkan, dianjurkan untuk membersihkan diri, tapi jangan merasa bersih diri. Ya. Ketika ada orang lain yang bersifat kira-kira merusak, merusak kesucian hati, kalau bisa kita ingatkan, sebaiknya kula jenengan saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diingatkan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Ngaten, Bu, nek ngomong apa ae Bu sampean kok meringis-meringis ngono. Ngapunten soalnya gigi kula niki Mas 5 gram niki lagi kula pasang. Ya wis diingatkan. Nggih. Atau ibu-ibu arep takon ambek Pak Ustadz, ngapunten Pak Ustadz badhe tanglet. Tibake pamer gelange anyar. Nggih, lah niku diingatkan ndak apa-apa. Tapi kalau sekiranya masih ngapunten nggih, apakah ini benar apa enggak, latah atau tidak, itu ya harus berhati-hati menyikapi, kembalinya kepada diri kita. Jangan sampai kita punya sifat dan sikap seperti itu. Ngeten nggih, wis apa adanya sajalah. Ngeten. Nggih, rupanya sudah dibel ini ya. Kayak arek sekolah ana bele. Bel istirahat, saatnya untuk makan sarapan pagi. Sebelumnya kita, atau mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, monggo. Sampun? Ngono gak tak tanyane kok dikira aku ketok nek gragas ngono lho, Pak. Padahal yang gragas temenan asline. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita, silaturahmi kita, seduluran kita tahun demi tahun senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, masyaallah diberikan umur yang barokah, sehat sekeluarga. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah, segala puji milikmu. Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya ghafar, ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li asatidina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li jama'atina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'awat. Allahumma tawwil umurana wa hasin a'malana wa taqabbal du'aana wa qdi hawaijana wa yassir umurana wa hasil maqasidana ya Allah.
Ya Allah, tahun boleh berganti, waktu boleh berlalu ya Allah, tapi kami mohon ya Allah, berikan kami waktu ini waktu yang barakah, umur yang bermanfaat untuk kami gunakan ibadah kepadamu ya Allah. Mungkin ada kekhilafan-kekhilafan dalam setiap amal perbuatan kami, menggunakan waktu dan umur kami ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami, jamaah kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, sehingga bisa bergabung lagi berjamaah di Nurul Iman dan di rumah-rumahmu yang mulia ya Allah. Ya Allah, yang sedang kesempitan rezeki, lapangkan dengan rezekimu yang halal barakah untuk bekal ibadah, istiqomah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra putri anak cucu kami yang sholih sholihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah ya Allah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, ke makam Rasulullah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.